Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tercurah di bulan yang penuh berkah ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, kita lanjutkan program ngaji kitab kita. Kita masih ngaji kitab Majalis Syahri Ramadan, majelis kajian bulan Ramadan, karya Syekh Saleh Muhammad Al-Utsaimin. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tema berikutnya, yaitu Fadlus Siyam, keutamaan puasa. Alhamdulillah, baca kitab kita ini sudah kita sederhanakan, kita ambilkan, kita capture dari halaman dan kita beri harokat. Yang sebelumnya tentunya kitabnya tanpa harokat, jadi kitab gundul. Jadi untuk mempermudah, kita beri harokat dan kita buat satu halaman yang sederhana, fontnya kita besar-besarkan. Mudah-mudahan ini memudahkan kita semua untuk belajar, ya, walaupun sedikit demi sedikit, mudah-mudahan akan lebih manfaat kita baca dari kitab aslinya. Fadlus Siyami, keutamaan puasa. Innahu ibadatun azimatun, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang agung. La ghina lil khalqi anit ta'abbudi biha lillahi, tidak ada hamba yang mampu menunaikannya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma yatarattabu 'alaiha min thawab, karena pahala yang kita dapat yang besar, pahala agung yang kita dapatkan. Ma faradahu Allahu 'ala jami'il umami, yaitu Allah mewajibkan puasa ini kepada seluruh umat, bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi ternyata memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang agung, ya, karena memang tidak ada seseorang yang mampu untuk menunaikannya dengan ikhlas. Ya, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang bertakwa dan hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa ini sungguh sangat berat, ya. Yang mengetahui hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga karena ibadah yang besar, ya, ibadah yang berat, memerlukan kesabaran, as-sabru ala ta'atillah, bersabar atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya pun besar, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan ibadah yang agung ini bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata juga syariat mengqablana, syariat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat sebelum kita semua disyariatkan, umat-umat terdahulu juga disyariatkan puasa ini. Masya Allah, puasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya saja tata caranya yang berbeda. Nah, kita umat Nabi Muhammad SAW, hukum yang terakhir adalah kita difardukan, diwajibkan untuk berpuasa selama sebulan suntuk, dan bagi yang berhalangan tentunya wajib untuk menggantikan pada hari-hari yang lain. Annahu sababu maghfiratidz dzunub wa takfiris sayyi'at, bahwasanya puasa itu, ibadah puasa itu adalah bagian sebab turunnya maghfirah, turunnya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan hamba. Fafis sahihain, ya, seperti halnya dalam hadis yang disebutkan dalam sahihain. Sahihain itu adalah dua kitab, yaitu kitab hadis Bukhari dan Muslim. Namanya Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim, karena Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim mengumpulkan hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga memverifikasi setiap hadis yang dimasukkan ke dalam kitabnya itu, ya, adalah sahih, sudah diteliti riwayatnya satu persatu, ya, kesalehannya, akidahnya, kejujurannya, semuanya diteliti dan dipastikan
hadis ini adalah hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita yakini. Ya, yaitu hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, sahabat yang dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sahabat ashabus suffah. Ashabus suffah itu adalah sahabat yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang syariat Islam, menghafalkan Al-Qur'an, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Abu Hurairah ini adalah satu-satunya sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang sudah direkayasa oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipersiapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meriwayatkan, dan memang spesialisasinya adalah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kuatnya memori hafalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kesiapan waktu Abu Hurairah untuk senantiasa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu hadis yang diriwayatkan matanya adalah tentang keutamaan puasa, yang dia merupakan sebab diampuninya dosa-dosa hamba yang menunaikan puasa, yaitu hadis yang sudah masyhur, ya, yang sering kita dengar, khususnya adalah setiap Ramadan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, man shoma, siapa yang puasa Ramadhana, Ramadan, imanan, berdasarkan iman, ya. Jadi motivasinya, dia yang membangkitkan, ya, dia berpuasa itu hanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendasari prinsip dia beribadah itu adalah karena keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, bahwasanya puasa ini merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, imanan, berdasarkan iman, bukan karena motif yang lain, misalnya motif kesehatan. Misalnya kalau dia puasa motifnya hanya kesehatan tanpa dasar keimanan, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini adalah dasarnya adalah iman yang pertama kali. Yang kedua, wahtisaban. Ihtisaban itu asal katanya hasiba yahsabu atau ihtasaba yahtasibu ihtisaban. Ya, mawas diri, berhitung-hitung, dia mengharap pahala ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jaminan Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah berlalu, ya. Jadi dosa-dosa yang dilaksanakan, yang telah dia perbuat, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi janji dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini harus kita yakini sepenuh hati. Kenapa? Karena ini adalah hadis sahih, ya, yang diriwayatkan oleh dua imam dalam kitab Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, kata para ulama, as-sahhul qutubi ba'dal Qur'an, ya, Sahihul Bukhari, thumma Sahihul Muslim. Jadi kitab yang paling sahih, yang paling valid, ya, setelah Al-Qur'anul Karim adalah kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Masya Allah. Yang kedua, salah satu fadilah keutamaan puasa adalah anna thawabahu la yataqayyadu bi'adadin mu'ayyan, bahwasanya pahala puasa itu, ya, tidak terikat dengan jumlah tertentu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak menjelaskan jumlahnya. Ketika amal-amal yang lain Allah melipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat, bahkan Allah melipat gandakan sesuai yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala.
berbeda dengan puasa. Bal yu'tas shaimu ajrahu bighairi hisab, ya. Tetapi orang yang puasa itu ya spesial, Allah Subhanahu wa taala langsung yang memberikan pahalanya tanpa disebutkan ya berapa-berapanya. Karena memang ibadah puasa ini adalah ibadah yang spesial dan Allah Subhanahu wa taala secara spesial yang akan memberikan pahala dan balasannya. Masya Allah. Fafis sahihain, ya, sama seperti yang di atas, dasarnya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah lagi radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, yaqulu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, ini adalah hadis qudsi, berarti kalau dalam hadis ada redaksi Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti adalah hadis qudsi, artinya hadis ini dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi bukan termasuk Al-Qur'an. Ya, lafadznya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Allah, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum, illa siyam. Setiap amal anak Adam itu baginya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberi balasannya. Wasiyamu junnatun, puasa itu adalah tameng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila salah seorang di antara kalian puasa, fala yarfuth, hendaknya dia tidak berkata kotor, wala yaskhab, dan tidak pula ya dia menantang, ya. Wa fa insabahu ahadun, apabila ada salah seorang di antara kalian memaki, ya, mencaci, au qatalahu, atau dia menantangnya, ya, mengajaknya berantem, falyaqul inni mru'un shaimun, hendaknya dia menjawab, saya sedang puasa. Masya Allah. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di genggaman Allah, la khuluf famis saim, sungguh aroma mulut orang yang puasa itu atyab indallahi min rihil misk, lebih harum daripada harumnya minyak wangi misik, ya. Masya Allah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di dunia tentunya. Di dunia tetap ya namanya bau mulut, aroma orang yang puasa tidak sedap. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Yafrahuhuma, yang dia berbahagia, idza aftar fariha, apabila dia berbuka, itu yang pertama. Kebahagiaan yang pertama di dunia yaitu ketika dia menjelang berbuka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, apabila dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia dengan puasanya. Sahabat tafakur yang Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Rasulullah SAW yang mulia ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan puasa dari amal yang lain karena memang puasa ini adalah ibadah spesial, ibadah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya. Karena itu kemuliaan seseorang yang berpuasa. Allah mencintai karena keikhlasan dan ketulusannya dia meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh, tetapi karena puasa dia tinggalkan. Puasa adalah rahasia antara seorang hamba yang ikhlas dan Rabb-nya yang maha melihat dan maha mengetahui. Yang tahu hanya diri dan Allah mengenai puasanya itu. Apakah dia puasanya itu benar-benar atau dia hanya bohong-bohongan misalnya. Ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasanya karena hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yada'a ta'amahu wa syarabahu min ajli, dia meninggalkan makan minumnya dan syahwatnya bukan karena siapa-siapa, tapi karena aku, karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya karena ini adalah ibadah spesial. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan dirinya, as-saumu li milikku, wa ana ajzi bihi, dan aku, ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memberi pahala kepada orang yang puasa ikhlas karena aku ini, ya, langsung Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan amalan yang lain
tentunya Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan ya tentang ya pahala yang besar, disebutkan 10 sampai 700 kali lipat misalnya ya. Al hasanatu bi asyri amsalihha, misalnya dalam sebuah hadis ya, kebaikan, suatu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu akan dibalas 10 kali lipat ila sab'i mi'ati dha'fin, sampai 700 kali lipat ya Allah lipat gandakan. Tetapi puasa ini adalah ya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini merupakan kesabaran yang berlipat ya. As-saumu sabrun ala ta'atillah wa sabrun ala maharimillah wa sabrun ala aqdarillahi al-mu'limah. Ya, puasa ini adalah ya merupakan kesabaran, melatih kesabaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini melatih kesabaran untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, dan sabar ya atas takdir yang berat ya, kita menahan makan minum ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, dalam surah Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang puasa itu akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Tanpa hisab itu artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, Allah Subhanahu wa taala yang akan melipat gandakan ya, tentunya besar dan agung, sebagaimana ibadah ini merupakan ibadah yang agung dan besar. Kemudian yang ketiga adalah puasa adalah tameng atau perisai yang akan menjaga diri dari perbuatan buruk dan sia-sia ya. As-saumu junnatun ay wiqayatun yaqis shaim minal lagwi war rafath. Puasa merupakan tameng yang akan menjaga orang yang puasa dari perbuatan yang sia-sia dan perkataan yang kotor ya, dan juga merupakan tameng dari api neraka, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, as-siyamu junnatun yastajinnu bihal 'abdu minan nar. Puasa merupakan tameng ya, yang akan membentengi seorang yang puasa, yang ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba dari api neraka. Masya Allah. Dan pelajaran berikutnya adalah ternyata puasa ini memiliki dua kebahagiaan yang tiada tara. Yang pertama adalah ketika di dunia dia berbuka. Kebahagiaannya itu bukan hanya ya kebahagiaan jasmani yang dia menunggu menikmati hidangan yang setelah seharian dia menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi juga rohani. Kenapa? Ya karena dia telah sukses menunaikan ibadah puasa seharian. Dan yang kedua adalah kebahagiaan nanti di akhirat. Kebahagiaan khusus hanya dimiliki orang-orang yang beriman, yaitu ketika bertemu dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman, yang menjalankan puasa imanan wa ihtisaban, karena iman dan juga berharap akan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala yang besar, yang tiada tara, masuk surga dari pintu yang khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan ya. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan. Sesungguhnya ya, di dalam surga nanti ada sebuah pintu khusus ya, yang memang dikhususkan untuk orang-orang yang puasa yang ikhlas, yaitu khulu minhu shaimun yaumil qiyamah. Hanya orang-orang yang puasa saja yang bisa masuk melalui pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, yang tidak mungkin salah seorang orang lain yang bukan ahli saum untuk masuk darinya. Fa idza dakhalu ughliq, apabila semua orang yang berpuasa sudah masuk, pintu itu akan dikunci. Ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Subhanallah, tidak seorang pun yang diizinkan untuk masuk melalui pintu itu. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan kita semua ya menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa melaksanakan puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita semua nanti akan bersama-sama bertemu reunian di surga Allah Subhanahu wa taala ya, dan kita saling menunggu di depan pintu Ar-Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.